saya Sugeng pribadi ya, atau biasa dipanggil Mas Pri. Untuk catatan hari ini, seperti yang saya tulis di fanspeak maupun website, saya akan bicara tentang masalah poinnya itu orang bodoh itu biasanya tanpa beban. Jadi sepertinya ini tulisan sebenarnya ringan, sebenarnya bahan untuk introspeksi bagi kita semua tentunya. Jadi sempat saya sampaikan di rapat kerja kantor Februari tentang cerita ini. Jadi saya menarik untuk ditulis kembali atau dibuat dalam bentuk semacam video semacam ini. Jadi ini biasanya cocok untuk yang di organisasi, di kantor dan sebagainya, semacam itu ya, yang ada hierarkis, ada pimpinan, ada anak buah. Nah, catatan ini lebih cocok untuk sebagai bahan introspeksi bagi kita semua. Jadi begini, awalnya itu saya pernah mendengar cerita ini, mungkin teman-teman semua juga pernah mendengar cerita tentang sebuah bis yang mengalami sebuah kendala tetapi penumpangnya malah tidak bereaksi. Jadi ceritanya begini. Ini saya pernah dengar dari Gus Baha ya. Ini kiai yang sedang kondang saat ini dan banyak hal-hal yang mengena sebenarnya dari pengajian dari beliau ini. Tapi poinnya begini, tidak harus sama, tapi poinnya seperti ini. Jadi suatu saat itu ada rombongan mau ziarah ke makam wali-wali itu ya di Jawa itu ya, Wali Songo itu, sebuah rombongan jamaah gitu menumpang sebuah bis dipimpin oleh seorang kiai muda gitu ya, untuk mengunjungi makam para wali-wali. Nah, dalam perjalanannya yang melewati jalur selatan yang banyak jalan-jalan curam, kemudian jurang-jurang gitu ya, kiri kanannya begitu. Tiba-tiba di sebuah tanjakan bis itu mengalami hampir rem blong gitu ya, remnya hampir blong gitu, sehingga supirnya panik karena kalau tanjakan apalagi yang kiri kanan ada curam gitu kan bahaya juga gitu. Supirnya panik, narik rem tangan, kemudian teriak-teriak ke keneknya supaya cepat-cepat turun untuk naruh ganjal. Biasanya di bis itu sudah ada kayak balok gitu, kalau nggak kuat nanjak biasanya diganjal di roda ya, di belakang rodanya itu. Ya, biasanya bagiannya konektor atau kenek gitu ya. Panik begitu. Nah, tentu saja karena itu rombongan jamaah dan banyak orang di dalamnya, sebagai pimpinan rombongan yang kiai muda tadi terus terang panik, tanya supirnya ada apa gitu ya. Jelaskan, ini kiai remnya ada masalah dengan rem nih, ini agak bahaya nih karena kita ditanjakan, harus cepat-cepat diganjal, kalau enggak ini bisa jalan mundur gitu. Pada saat suasana panik itu, sang kiai muda ini justru melihat jamaah yang ada dalam bis malah tenang-tenang saja gitu ya. Ada yang main handphone, kemudian ada yang bercanda-bercanda dengan sebelahnya, kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dalam hati sang kiai yang jaga pimpinan rombongan tadi, ini gimana sih ya? Gitu dalam kondisi panik semacam ini dan kondisi bahaya, kok malah penumpangnya malah asik-asik aja gitu. Karena penasaran itu kayaknya itulah yang di jamaah yang ada di depannya, karena kayaknya pasti duduk di depan kan, ditanya lah gitu. Saudara-saudara, ini gimana sih orang dalam suasana bis kita dalam bahaya karena remnya bermasalah, ini kalau nggak diganjal, kalau nggak diambil tindakan bisa jalan mundur dan bisa jatuh ke jurang gitu kan, karena kiri kanannya kita jurang. Tapi jawabannya jamaahnya dengan santainya bicara, ya ngapain kita harus ikut panik Pak Kiai, kan sudah ada supirnya. Kalau urusan yang gini-gini ya supir lah yang bertanggung jawab gitu, masa kami gitu. Nah, jawaban ini sebenarnya sederhana ya, betul dalam bis itu ya supir yang tahu benar gitu. Tapi kalau diambil sisi ditarik garis begitu, sebenarnya kalau dianalogikan dengan kegiatan organisasi, kegiatan kantor, ini menarik gitu ya. Jadi misalnya di kantor sebuah perusahaan,
Ketiga, dalam kondisi misalnya pandemi, kemudian pasti akan ada sedikit masalah di keuangan, di apa namanya ya itu nggak balance, semacam kemudian penjualan berkurang. Ini mestinya menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada di perusahaan itu, baik dari ya semua harus ikut memikirkan bagaimana perusahaan untuk tetap berjalan, yang marketing, yang sales, yang HRD juga bagaimana untuk penghematan misalnya penghemat pengeluaran biaya, apakah lembur ditangguhkan atau apa dan sebagainya. Semua harus bekerja sama untuk menyelamatkan perusahaan untuk tetap jalan. Artinya apa? Ketika penumpang tadi begitu bis terjadi masalah, mestinya otomatis apa? Apa kita turun bersama-sama? Misalnya, ayo kita rem-rem turun, kemudian dorong bis supaya ditepikan. Nah, gitu ya. Karena kalau remnya blong, kemudian pas di tengah jalan berhenti kan bahaya juga. Kendaraannya dari belakang nggak bisa masuk, dan dari depan pun mungkin akan terhalang. Gitu. Artinya harus ada inisiatif dari para penumpang itu, apalagi itu rombongan untuk apa yang harus minimal ada pertanyaan, entah ke supirnya atau ke ketua rombongan, apa yang harus kita lakukan supaya bis ini bisa selamat dan perjalanan kita bisa lanjut misalnya. Jadi ikut memikirkan. Tetapi yang terjadi tadi adalah ya sudah itu urusan sopir, gitu kan. Nah kalau di perusahaan gitu ya sudah itu kan urusan manajer atau ya sudah itu kan pemilik perusahaan urusannya gitu. Kita mah taunya kerja gitu. Nah itu yang inti dari yang ingin saya sampaikan adalah itu, bahwa segala sesuatu dalam sebuah organisasi itu adalah menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kapasitas masing-masing sebagai apa, begitu. Oke ya. Nah apa hubungannya dengan bodoh tadi? Ya inilah dalam yang saya dengar dalam ceramah itu, bahwa diibaratkan, dianalogikan orang-orang dalam bisnis adalah sekumpulan orang-orang yang bodoh. Artinya bodoh itu hanya kata kiasan ya. Bodoh artinya tidak mau tahu dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Yang kedua adalah bebannya ya lebih ringan gitu. Artinya kalau mau ditarik lebih ekstrim lagi tanpa beban gitu. Orang bodoh itu tanpa beban. Jadi yang mau ya ngapain ngikutin ngurusin semacam itu. Ya, jadi poinnya itu sebenarnya kalau kita tidak mau jadi orang bodoh dalam arti ya tanda kutip kekasihan, ya kita harus punya inisiatif, kita harus punya ide-ide kreatif, ide-ide yang memecahkan sebuah permasalahan, baik itu dalam lingkungan terkecil, mungkin itu di keluarga, mungkin itu di masyarakat, mungkin itu di kantor, mungkin di organisasi atau dalam lingkungan apapun yang melibatkan banyak orang. Jadi sebaiknya memang kita menghindari menjadi orang bodoh dalam hal-hal yang sifatnya harus memberikan solusi terbaik dalam lingkungan atau kehidupan itu sendiri. Itu sederhana. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.